Tan, memilih itu nyanyi. dari kapan sih Tan? Dan ngajar apa? Ngajar bahasa Cina, bahasa Mandarin di Maranatha mula-mula berapa tahun itu ya, ada berapa tahun, 4 tahunan, 5 tahunan, lalu di Unpadnya di hubungan internasional. Jadi mereka kan para duta besar atau atase gitu kan perlu bahasa orang luar ya. Jadi saya mengajar di situ internasional juga. Tan, dari kapan itu tuh? Tahun? Udah 15 tahun yang lalu kali. Udah lama sekali. Gimana sampai dari seorang selebriti menyanyi gitu, kemudian menjadi seorang dosen mengajar, yang notabene mengajar gitu, itu gimana sih? Nggak tahu, nikmat banget ya mengajar itu. Apalagi kalau kita lihat mereka menerima yang saya ajarkan itu. Maksudnya ternyata dia bisa mengerti gitu. Berarti saya berhasil dong ya menyambung ilmu ini ke mereka. Kecewa dong kalau seorang pengajar itu nggak nyambung gitu ke muridnya. Jadi mereka nggak apa sih yang diajarin. Tapi kalau mereka masuk, kita uji gitu mereka, itu bahagia sekali. Awal mula bisa terjun ke ngajar, memang tante backgroundnya itu atau gimana? Enggak, karena orang-orang tahu saya juga sebagai penyanyi, saya lulus S1 dari Mandarin UI, jadi mereka minta saya mengajar, itu aja. Mereka tahu. Kan suka duka mengajar, kan beda ya antara menyanyi kemudian mengajar, itu dua profesi yang sangat jauh, itu gimana Tan? Iya, yang satu jadi pusat perhatian ya, yang satu cuma segelintir orang yang perhatian tak. Tapi ya nggak tahu deh, pokoknya nikmatnya beda-beda gitu. Sebenarnya saya pengen pegang dua-duanya, tapi saya nggak bisa. Apalagi saya udah punya anak kan, jadi konsentrasi saya bukan untuk ngajar lagi atau untuk nyanyi lagi, terpecah. Kalau menyanyi sekarang gimana Tante? Masih terus. Kemarin sebelum pandemi juga saya masih nyanyi ke luar negeri, ke Australia, bulan Maret. Tan, Off air. sulit nggak sih mengajarkan bahasa Mandarin? Kan jarang ya, paling umumnya adalah bahasa Inggris gitu. Tante sendiri seperti apa Nah, Mandarin? sebagai perbandingannya saya ambil waktu saya belajar sendiri yang mula-mula saya masuk sastra Cina, itu saya sendiri nangis-nangis untuk mempelajari huruf. Mungkin kalau bahasanya nggak terlalu, tapi hurufnya itu berat sekali ya. Butuh latihan khusus nggak sih Tan kalau untuk kayak gitu? Itu latihan. Jadi saya kemana-mana dulu saya juga lagu saya lagi pas booming-boomingnya gitu, viral-viralnya zaman sekarang bilang, itu saya kan pergi ke luar kota, kemana-mana, tour show. Jadi saya bawa tuh buku pelajaran semua, belajar. Jadi kayak Rinto Harahap almarhum, dia udah tahu, pasti Christine bawa buku. Tan, Pasti. apa ya bahasanya, dengan kondisi yang sekarang Tante sendiri mengajarnya gimana? Saya udah nggak ngajar lagi sekarang, Oke. udah lama. Udah 10 tahun lebih kali ya, lebih. Tan, melihat pendidikan di Indonesia, Iya. seperti apa Tante sendiri melihat? Pendidikan sekarang sih saya lihat sih udah jauh ya sama saya. Dulu kan kita komputer masih jarang ya, pakai CPU. Sekarang kemana-mana orang udah bawa ya. Anak saya kemarin S2 di London juga udah dengan mudahnya, karena dapat beasiswanya juga dia gampang. Sistem virtual gitu loh, online gitu. Tahu-taunya, "Mas, saya diterima di London." Wah, zaman sekarang benar-benar kemudahan itu di mana-mana. Makanya dimanfaatkan ya dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak muda sekarang. Nah, melihat sistem pengajaran daring sekarang, kalau Tante sendiri melihatnya seperti apa? Sistem pengajaran Efektif nggak sih? Maksudnya ya karena kondisi ya gitu. sekarang ya itu sih tergantung ini juga ya, pengajarnya gimana ya, mereka mesti studi banding banyak kalau mau lihat, mau kita lihat sama-sama pendidikan lain. Saya dengar di mana ya yang bagus pendidikan, di Finlandia kalau nggak salah. Itu katanya sistem pendidikan di sana bagus, Mbak. Anak-anak nggak jadi seperti belajar gitu dipaksakan gitu, tapi mereka rileks gitu. Tapi hasilnya bagus, manfaatnya untuk mereka. Nah, Tante sendiri, ini kan udah balik lagi ke nyanyi. Itu gimana Tan? Maksudnya ada atau memang udah biasa lagi atau ada kecanggungan atau seperti apa? Karena udah sering sih nyanyi ya. Kemarin juga live streaming gitu ada beberapa kali. Jadi nggak canggung. Walaupun
corona udah hampir setahun ya. Ya, Aransemen lagu yang lama atau gimana? aransemen. Nah, kalau masalah itu saya suka kekinian. Kemarin kita bikin live streaming konser, jadi saya bertiga sama teman-teman saya yang di satu label rekaman dulu. Itu Ibu Sugianto sama Rita Butar-Butar. Jadi musiknya kita ambil Topati. Tahu dong Topati yang Iya. anak muda pasti ya. Nah, jadi musik kita diganti dengan selera kekinian. Aduh, saya senang sekali. Karena saya juga udah bosen dengan aransemen zaman dulu. Boleh dong? Boleh ya? Biar saya jadi ikut-ikut muda gitu loh. Cukup berwarna nggak sih Tan dengan musik yang sekarang? Sangat, sangat berwarna. Dikit dong, nyanyiin dikit dong. Apa tuh lagu apa? Lagu apa aja yang nyanyiin kemarin? Lagu saya lagi. Iya. Dikit aja coba. Enak. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Dah.